Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga sakit hati karena mantan istri mau menikah lagi, pria di Pacitan menyerang keluarga mantan istri. Seorang tewas, 4 terluka. Hendak kirim sabu-sabu, bandar narkoba di Bangkalan pura-pura kesurupan saat disergap polisi di tepi jalan. Dua pengedar ganja jaringan antar pulau dibekuk Polres Jombang, petugas sita 5 kg ganja kering. Seorang bandar narkoba yang kedapatan hendak mengirim barang haram disergap anggota polisi di kawasan Bangkalan, Madura. Pelaku sempat berpura-pura kesurupan dan mengamuk saat diminta untuk menunjukkan sabu-sabu yang sempat dibuang di pinggir jalan. Gimana? Buang mana? Hah? Buang mana? Ambil. Seorang bandar narkoba yang sudah diintai gerak-geriknya oleh petugas ini langsung disergap anggota Satreskoba di Jalan Raya Labang, Bangkalan. Saat ditangkap, pelaku Erwin, 47 tahun, tiba-tiba mengamuk dan mengoceh tidak jelas, diduga pura-pura kesurupan. Petugas tetap menggelandangnya dan meminta pelaku untuk menunjukkan barang bukti paket sabu-sabu yang sempat dibuang di pinggir jalan raya. Setelah dilakukan pencarian, petugas berhasil menemukan paket sabu-sabu seberat 50 gram siap edar yang dikemas dalam plastik berwarna hitam. Hasil pemeriksaan sabu-sabu ini sedianya akan dikirim kepada pemesannya ke Surabaya. Satres Narkoba Unit 2 di situ kejar-kejaran sama tersangka. Sempat BB-nya dibuang di sawah dan dia memberontak. Setelah itu ditangkap ini. Nah, setelah itu diamankan, BB ditaruh di dalam plastik sebesar 59,02 gram. Itu tersangka sempat lari dan ya? Untuk tersangka lari dikejar sama petugas dan dapat akhirnya. Mau dijual atau gimana? Nah, di situ dia mau dijual ke Surabaya. Polisi masih memburu 2 orang yang diduga sebagai penyuplai barang terlarang tersebut kepada tersangka dan seorang pemesan narkoba di Surabaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Dua pengedar narkoba jenis ganja dibekuk Satres Narkoba Polres Jombang. Polisi menyita sekitar 5 kg ganja kering yang dikirim dari Medan, Sumatera Utara. Dua tersangka yang diringkus merupakan anggota jaringan peredaran ganja antar pulau. Keduanya warga Jombang, masing-masing berinisial EZ 34 tahun dan SF 35 tahun. Peran dua pelaku ini berbeda. EZ bertugas menerima kiriman paket ganja kering dari Medan, Sumatera Utara sebanyak 5 kg lebih. Sementara SF bertugas memecah ganja kering itu menjadi paket ganja siap edar. Penangkapan ini terjadi setelah petugas melakukan pendalaman dan pengembangan penyelidikan terhadap salah satu pengedar ganja di wilayah Kabupaten Jombang yang ditangkap sebelumnya. Yang kita amankan itu bermula dari pengiriman dari Medan, kemudian dikirim ke Jombang dengan tujuan ke rumah tersangka IZ. Kemudian kita kembangkan lagi ke tersangka SF. Jadi dua tersangka ini perannya masing-masing. Tersangka IZ adalah penerima barang, kemudian dia mendapatkan upah
5 juta dari pengiriman ini dilanjutkan ke tersangka SF yang memecah dan membagi-bagi kemasan kecil-kecil untuk diedarkan. Kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut. Para pelaku dikenakan pasal 114 subsidiar pasal 111 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukumannya antara 5 hingga 20 tahun penjara. Dwi Mujarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang. Upaya penyelundupan kayu ilegal senilai ratusan juta rupiah yang diangkut menggunakan kapal dari Bau-Bau Sulawesi ke Surabaya digagalkan Komando Daerah Angkatan Laut atau Koderal 5 Surabaya. Tidak hanya merugikan negara, praktik illegal logging juga berpotensi merusak lingkungan. Selamat pagi, yang terhormat. Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 5 Surabaya menggagalkan upaya pengiriman kayu ilegal yang dimuat oleh kapal Teluk Flamingo dari Bau-Bau Sulawesi dengan tujuan Surabaya. Operasi ini berhasil mencegah potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 600 juta rupiah. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen yang diterima bahwa akan adanya kontainer berisi kayu yang diduga berasal dari praktik pembalakan liar atau illegal logging. Tim gabungan dari Koarmada 2, Kodaeral 5 dan Gakum Kehutanan Surabaya kemudian melaksanakan pemeriksaan kapal motor Teluk Flamingo di Terminal Berlian Tanjung Perak, Surabaya. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati 2 peti kemas berisi kayu olahan, yakni jenis kayu jati tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Meski menyita ratusan kayu, namun petugas belum menetapkan tersangka pemilik dan penerima kayu ilegal ini. Petugas kini masih memeriksa ABK kapal. Bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Surabaya, kita melakukan pemeriksaan, ya, tentunya dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ternyata juga beberapa kontainer yang ada ini, 1 kontainer sudah dinyatakan bahwa itu ilegal. Yang 3 nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Dinas Kehutanan. Ini dari mana dan mau dikirim kemana sebenarnya? Dari Bau-Bau pertama, kemudian dari Buton, tujuan Surabaya. Pengungkapan kayu diduga hasil illegal logging asal Bau-Bau senilai ratusan juta rupiah ini selanjutnya diserahkan ke pihak Balai Gakum HUT Jabal Nusra. Pihak berwenang selanjutnya akan menindaklanjuti kasus ini, serta mengungkap apakah diduga ada oknum perhutani yang terlibat. Dari awal kita memang selalu bersinergi, jadi kawan-kawan Dinas Kehutanan, kawan-kawan Balai Pelestarian, Balai BPHL, dan tentunya kami tetap bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan bersama yang harus kita ambil secara bersama-sama. Kalau total kayu yang diamankan kemarin kita kubikasinya belum, tetapi kalau kita bikin estimasi ini sekitar, kalau kita hitung taruhlah 80-an kubik ya, 80 kubik sampai 88 lah estimasi. Kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kehutanan dalam mengungkap kasus ini menunjukkan efektivitas sinergi antar lembaga dalam memberantas praktik illegal logging. Slamet Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.